Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi yang baru. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tetap semangat belajar walaupun kita dalam pembelajaran daring. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari keramaian. Anak-anak sekalian masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin dan siapa-siapa saja khalifah yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan belajar tentang prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Untuk materi kali ini, KD-nya adalah mengklasifikasikan kepemimpinan ada prestasi Khulafaur Rasyidin. Sedangkan indikatornya, siswa dapat menyebutkan prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin, kemudian mengklasifikasikan prestasi-prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, dan yang selanjutnya mengambil hikmah dari prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin, dan yang keempat menjelaskan prestasi Khulafaur Rasyidin yang menonjol. Yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Walaupun dalam pemerintahannya yang singkat, Khulafaur Rasyidin yang pertama ini memberikan prestasi-prestasi yang tercatat sampai sekarang dalam sejarah Islam. Prestasinya yang pertama adalah memerangi kaum pembangkang. Setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang-orang Islam yang kembali memeluk agama yang lama. Bahkan pada waktu itu ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, dengan kemunculan nabi-nabi palsu ini menyebabkan kekuatan Islam semakin berkurang dan kesesatan semakin merajalela di tanah Arab setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Beberapa nabi palsu yang ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama Aswad Al-Ansi. Kemudian ada yang bernama Musailama Al-Kadzab. Musailama Al-Kadzab ini adalah seorang nabi palsu dan dia menikahi seorang wanita Kristen yang mengaku sebagai nabi Kristen yang bernama Saja, sehingga mereka memiliki 40.000 pasukan. Nah, ketika terjadi pemberantasan Musailama Al-Kadzab, disitulah terjadi perang yang paling besar di antara perang yang lain dalam memberantas kaum murtad yang dikenal dengan Perang Yamamah. 10.000 orang pengikut Musailama Al-Kadzab termasuk dirinya sendiri wafat, dan ribuan penghafal Al-Quran dari kalangan muslim juga wafat. Yang ketiga adalah Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi juga mengaku sebagai nabi, tetapi dalam peperangan memberantas beliau ini akhirnya dia bisa disadarkan dan kembali memeluk agama Islam. Yang kedua, prestasi Khulafaur Rasyidin yang pertama ini Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran adalah pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq tidak setuju karena tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW. Karena Umar bin Khattab memberikan penjelasan yang masuk akal, yang mana banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia dan ditakutkan nanti hilang ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq setuju dan dia mengangkat Zaid bin Sabit sebagai ketua pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Setelah ayat-ayat Al-Quran itu dikumpul, disimpan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dia disimpan oleh Hafsah binti Umar. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Di masa hidupnya Nabi Muhammad sudah berencana memperluas kekuasaan wilayah Islam, dan setelah beliau meninggal, Abu Bakar As-Siddiq juga ingin melanjutkan usaha tersebut, sehingga dikirimlah pasukan ke berbagai daerah seperti ke Damaskus, Palestina, Yordania, dan Hims, sehingga wilayah kekuasaan Islam semakin meluas dan umat Islam
semakin bertambah banyak. Selanjutnya, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir pada tahun 13 Hijriah pada bulan Jumadil Akhir. Dia terkenal sebagai seorang pembela Islam yang sangat gigih. Umar bin Khattab ini ditunjuk sebagai khalifah berdasarkan wasiat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memberikan wasiat karena beliau takut terjadi perebutan kekuasaan di kalangan umat Islam sepeninggalan beliau. Apa saja yang menjadi prestasi Umar bin Khattab? Yang pertama adalah perluasan daerah Islam. Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan usaha Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memperluas wilayah Islam. Kemudian beliau juga yang kedua mengatur administrasi dan keuangan negara. Yang ketiga menetapkan kalender Hijriah. Pada awalnya kalender yang diikuti oleh umat Islam adalah kalender Masehi yang berdasarkan perhitungan peredaran matahari. Setelah Umar bin Khattab, beliau membuat kalender penanggalan Islam yang dinamakan dengan kalender Hijriah yang terdiri dari 12 bulan. Ya. Kemudian kalender ini ditetapkan berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Itulah yang ditetapkan sebagai awal bulan ataupun tahun Hijriah. Yang ketiga, prestasi Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketika usianya 70 tahun dan dia memerintah kurang lebih selama 12 tahun. Prestasi Khalifah Utsman bin Affan yang pertama adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Setelah dikumpulkan pada masa Abu Bakar, Umar bin Khattab membuat Al-Quran dalam bentuk buku, dijilid. Kemudian terciptalah kumpulan Al-Quran yang disebut dengan mushaf, dan waktu itu ada 4 buah mushaf yang dibuat pada masa Utsman bin Affan. Salah satunya disimpan di Madinah dan 3 lagi disebarkan ke wilayah Islam agar pembacaan Al-Quran seragam di beberapa wilayah Islam, di seluruh wilayah Islam. Yang kedua, membentuk angkatan laut. Ketika umat Islam semakin luas kekuasaannya, perlu dirasa untuk menjaga pertahanan Islam dari laut, karena tidak mustahil orang-orang kafir akan menyerang dan datang dari arah laut. Sehingga pada masa Umar, Muawiyah mengusulkan untuk membentuk angkatan laut dan disetujui oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang ketiga perluasan wilayah atau perluasan Masjid Nabawi. Karena umat Islam semakin banyak dan hanya banyak yang melaksanakan ibadah haji, maka Utsman bin Affan memperluas Masjid Nabawi agar bisa menampung umat muslim yang melaksanakan ibadah. Yang keempat, perluasan wilayah Islam. Utsman bin Affan juga mengirim pasukan untuk memperluas wilayah Islam ke Khurasan, Armenia, Afrika Utara, dan Azerbaijan serta Rai, sehingga wilayah Islam semakin luas. Yang keempat, Khalifah Ali bin Abu Thalib. Khalifah Ali bin Abu Thalib menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, orang-orang muslim menunjuk Ali bin Abu Thalib sebagai penggantinya. Tetapi banyak juga yang tidak setuju atas pengangkatan Ali bin Abu Thalib, sehingga mereka membuat kekuatan pasukan di daerah lain yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa saja prestasi-prestasi dari Khalifah Ali bin Abu Thalib? Yang pertama adalah beliau mengganti pejabat-pejabat yang korup. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak saudara-saudaranya yang diangkat menjadi gubernur, dan itu pada masa Ali bin Abu Thalib diganti dengan orang lain, sehingga timbullah kebencian dari gubernur-gubernur yang diberhentikan tersebut. Kemudian membangun Baitul Mal. Harta umat Islam disimpan dalam sebuah lembaga yang bernama Baitul Mal dan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Ghanimah atau harta rampasan perang tidak dibagi-bagikan langsung kepada tentara, tetapi disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. Kemudian memajukan bidang bahasa.
pada masa Ali bin Abi Thalib ini bahasa Arab dibuat kemajuan seperti huruf-huruf Arab yang dikasih titik dan tanda baca fathah, kasroh, dan dhammah. Yang ketiga, membangun kota ilmu. Ada sebuah kota yang bernama Kufa yang dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan pada masa Ali bin Abi Thalib. Oke, anak-anak sekalian, demikian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa kita lanjutkan secara diskusi baik dari WA ataupun dari SMS dan sebagainya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nanti Bapak akan kasih soal kepada anak-anak sekalian. Kalian buka blog Bapak dalam situs atau kalian cari di Google nanti situsnya www.asianrh.me.id. Di situ ada soal, pilih soal online, kemudian klik soal kelas 7 dan kalian kerjakan soalnya dalam bentuk Google Form. Jangan lupa diisi dan dibaca atau ditonton materi yang Bapak berikan. Dibaca juga materi yang ada di blog ya. Ingat, pembelajarannya itu ataupun ujiannya itu cuma bisa sekali kalian jawab. Kalau sudah salah, itu sudah tersimpan dan langsung nilainya muncul, betul atau salah. Oke, demikian saja untuk pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment akun channel Bapak ini dengan nama Guru Zaman Now. Jangan lupa di subscribe ya, dan disampaikan kepada saudara-saudara, teman-teman atau orang tua untuk juga subscribe channel YouTube Bapak ini. Oke, kita sudah dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.